Presiden Joko Widodo atau Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat. Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang presiden memerintahkan Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut. Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri. Kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia. Situs global saat ini semakin runcing dengan berbagai perbedaan perselisihan serta tensi politik yang ada. Oleh sebab itu, menurutnya diplomasi personal dan kedekatan antara pemimpin merupakan hal yang krusial untuk dilakukan serta pengaruh licik negara maju di balik pertemuan itu. Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka dengan retorika, apalagi sekadar bangun citra diplomasi Indonesia. Jadi dia tidak melihat ada urgensi untuk kesana hanya untuk pidato. Diplomasi adalah seni berhubungan dengan negara-negara lain, merumuskan kebijakan luar negeri dan memastikan kepentingan nasional terlindungi di arena internasional. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda terhadap diplomasi dan taktik serta strategi yang digunakan bisa sangat bervariasi. Di tengah pergulatan diplomasi global, Indonesia dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpinnya mempertahankan pendekatan unik dalam urusan internasional, terutama dalam konteks partai PBB tahunan yang prestisius. Pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak hadir secara langsung dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat. Keputusan ini menarik perhatian dan mengundang pertanyaan tentang alasan dibalik absennya pemimpin Indonesia dalam acara ini. Absennya Jokowi dari PBB bukanlah hal baru. Sejak itu, ia memegang jabatan presiden pada tahun 2014. Jokowi tidak pernah menghadiri sidang Majelis Umum PBB secara langsung. Sebagai gantinya, ia selalu mengutus perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan tersebut. Pilihan ini bukan tanpa kontroversi dan beberapa pihak telah mempertanyakan dampak diplomasi Indonesia akibat ketidakhadiran Jokowi. Salah satu argumen yang diberikan adalah bahwa kunjungan ke PBB tak akan menghasilkan investasi atau manfaat ekonomi langsung bagi Indonesia. Pandangan ini mungkin benar jika kita hanya memandang aspek ekonomi secara sempit, namun perlu dicatat bahwa diplomasi tidak hanya sebatas tentang manfaat ekonomi langsung, itu juga tentang memperkuat kedudukan negara dalam komunitas internasional, mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan nasional, serta berpartisipasi pada penyelesaian masalah global. Situasi global saat ini semakin rumit dengan berbagai perbedaan pendapat, perselisihan dan ketegangan politik. Di tengah tantangan ini, diplomasi personel dan kedekatan antara pemimpin negara bisa menjadi kunci untuk memahami perspektif masing-masing, membangun kepercayaan dan mencapai solusi komprehensif. Ketika pemimpin-pemimpin bertemu secara langsung, mereka memiliki kesempatan untuk berbicara secara terbuka dan mendalam tentang berbagai masalah, bahkan yang paling kontroversial sekalipun. Penting untuk diingatkan bahwa pertemuan di PBB bukan hanya tentang pidato retorika atau pencitraan diplomasi. Ini adalah kesempatan bagi pemimpin negara untuk berdiskusi, berunding dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah global yang mendesak, alih-alih sekedar berbicara di hadapan audiens internasional. Pertemuan ini memberi mereka kesempatan untuk berperan aktif dalam perbuatan kebijakan global. Namun perlu juga diakui bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang pragmatis dan berfokus pada hasil konkret. Dia bukan tipe pemimpin yang suka dengan retorika, apalagi sekedar membangun citra diplomasi Indonesia.